Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, jumpa lagi nih sama aku Aisyah dan Saya Ihsanul Kamil di di Bincang FSL FSLDK. Hari ini kita ketemu nih sama salah satu narasumber kita. Kayaknya nggak sabar nih ya, tapi kayaknya kurang nih kalau tanpa jargon. Ya, jadi kita sebutin jargon dulu kita nih ya. Bincang FSLDK, bincang santuy bawa manfaat. Well, Insya Allah. Langsung aja nih ya Kang ya. Oke, ada teteh siapa ini? Alhamdulillah kita kedatangan narasumber yang Masya Allah. Amin. Ya, perkenalkan saya Lina ya. Nama lengkapnya Sunda banget. Lina Herlinawati. Jadi udah ini ya, udah orang bisa mengidentifikasi ini orang Sunda gitu. Dari mananya itu? Ada watinya gitu. Lina Herlinawati. Orang Sunda kan sukanya mengulang. Mengulang. Oh iya. Lina Herlina Asep, 2 kali ya. Cecep berbacep. Iya. Iya. Kalau saya aslinya dari Ciamis, tinggal sekarang di Cileunyi. Cileunyi itu maksudnya Kabupaten Bandung ya, tapi perbatasan dengan Kota Bandung. Itu aktivitas sementara saat ini. Kalau kemarin disebutnya praktisi hukum, sebetulnya hanya secuilnya aja. Saya notaris PPAT untuk wilayah Kabupaten Bandung. Masya Allah, narasumber yang wah. Alhamdulillah. Nah, gimana nih Kang? Kita mau bahas apa hari ini? Ya, kita mau bahas tentang sesuai dengan profesi beliau gitu kan. Karena beliau ya praktisi hukum juga, karena ya notaris juga dan bertitel SH, sarjana hukum. Ya, Senang jadi hidupnya. kita akan bertanya seputar tentang ya yang beliau berkecimpung di sana ada legalitas gitu. Legalitas Buat ya kita FSLDK atau lembaga dakwah gitu. Wah, Masya Allah. Ini penting banget ya, soalnya kan untuk bekal-bekal kita nih, para kader-kader dakwah nih. Iya. Hei, kalau gitu emangnya legalitas itu apa sih? Seberapa pentingkah gitu ya? Kalau legalitas sih mungkin kaitannya dengan naungan atau payung hukum, sesuatu yang bisa mengcover atau melindungi sebuah lembaga, suatu kegiatan, biar dia itu memang dianggap legal di negara kita itu ya. Kalau mungkin kaitan dengan kampus sih ya, tadi disebutin ada LDK ya. Iya. LDK sih kalau bicara ini saya langsung aja kali ya, maksudnya jadi keinget gitu. Sebetulnya gini, kalau notaris itu kan kaitannya dengan legalitas kelembagaan secara umum. Dan kita nggak bisa masuk ke ranahnya perguruan tinggi, kampus gitu ya, untuk masalah pengaturan legalitas karena itu sifatnya internal. Iya. Cuman saya sendiri mantan mahasiswa lama nih. Dari mana sebelumnya? Saya dulu di UGM, Fakultas Hukum, masih udah lama banget. Selisih kita jauh nih. Saya 2001 ya masuk UGM. Tapi di Ciamis juga ada UGM namanya. Gigirin Masjid. Apa universitas? Gigir makam. Gigirin Masjid atau gigir makam Iya nggak apa-apa. Nah jadi kalau masalah LDK sebetulnya ya dulu pernah juga gitu ya mengalami fase ikut kegiatan LDK gitu. Nah tadi masalah legalitasnya ya kita tahulah dulu masih dipersulit gitu ya. Di masa era-era apalagi Orde Baru. Saya tidak mengalami itu ya karena kan pasca reformasi 98 udah lebih banyak pembaruan tentang LDK ini. Jadi kalau zaman dulu mungkin teman-teman nggak ngerasain tuh gimana terbatasnya kegiatan di kampus. Apalagi kalau udah ada jargon Islamnya. Iya. Karena kalau dulu apalagi ini kan lembaga dakwah kampus ya. Iya. Dakwahnya itu udah nama yang berat gitu kan. Jadi zaman dulu itu ini menurut sebuah sumber ya, saya juga mencoba membaca-baca tentang Wikipedia tentang sejarah LDK. Jadi ketika era Orde Baru kita mahasiswa itu tidak bisa leluasa membuat suatu gebrakan-gebrakan, kegiatan-kegiatan apalagi yang itu sifatnya bertentangan dengan asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar ya. Karena apa? Bagi mereka itu intinya kita harus ya apalagi kalau labelnya asas Islam itu nggak boleh sama sekali ya zaman dulu. Jadi bersyukurlah ketika teman-teman mungkin masa sekarang udah bebas ya, legalitas sudah dimudahkan. Legalitasnya udah dilonggarin, kemudian juga aktivitasnya dibebasin selama ada izin ya, termasuk kayak gini lah perkembangan zaman kan dengan podcast kayak gini bisa saling sharing. Nah cuman kalau mau mengingat masa dulu sebetulnya
udah sangat berkembang pesat gitu. Yang dulunya kita bukan ditekan ya, dalam arti sangat dibatasi oleh adanya instansi militer ya, ABRI waktu itu. Kemudian dari Departemen Penerangannya juga, pers itu nggak leluasa untuk mahasiswa berkecimpung di situ. Kemudian dari sisi Mendikbudristek pun zaman dulu ya dibatasi gitu, bahwa semua harus lulus cepat, semua itu ya sistemnya rumit gitu ya di kampus itu, kayak gitu. Jadi makanya bersyukurlah sekarang mungkin masalah legalitas itu sudah lebih longgar kan, kayak gitu. Emangnya kalau misalnya lembaga dakwah kampus itu legalitasnya cuma sebatas di kampus aja kan sebenarnya? Iya, kalau skup LDK jelas hanya di kampus ya. Kalau bentukannya pastinya ada SK dari rektor atau pengampunya dekan masing-masing fakultas kan, seperti itu. Jadi memang tidak membutuhkan, ibaratnya kalau saya sebagai notaris PPAT ada akta gitu yang melegalkan itu, enggak. Tetapi biasanya cukup dengan ada enggak pengampunya, dosen yang akan membimbing atau membina organisasi tersebut. Dan bentuknya pasti kan banyak ya, teman-teman juga kan mungkin ikutnya enggak cuman macam-macam, pasti bentuknya ada Badan Kerohanian Islam, rohis mahasiswa Islam misalkan, atau apapun lah bentuk wadahnya yang di masjid, ataupun itu bentuk kegiatan basicnya tidak langsung Islam, tetapi sebetulnya ada muatan aktivitas dakwah di situ gitu. Kayak dulu waktu saya di kampus di UGM itu ada sistem asistensi agama Islam disebutnya. Nah itulah asistensi agama Islam. Jadi ada dosen yang, beberapa kalangan dosen maupun mahasiswa yang memperjuangkan itu 2001-an ya. Jadi itu salah satu bentuk implementasi pembinaan di kampus dengan adanya mentoring kayak gitu. Tapi dilegalkan, nggak sembarangan gitu loh. Nggak sembarangan boleh ngadain kegiatan kajian kelompok kecil, tetapi harus ada SK-nya. Nah makanya waktu itu alhamdulillah sukses, beliau itu sudah wafat ya, Bapak, saya lupa ya namanya, beliau menurunkan SK terkait legalitas kegiatan tersebut. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan mahasiswa sih sebetulnya, udah lebih luas sekarang. Gitu. Aku sih jadi penasaran ya, kalau skupnya LDK kan ya itu kan namanya juga UKM ya, unit kegiatan mahasiswa. Salah ya, satu itu bentuk lainnya ya. pasti legalitasnya langsung dari rektor gitu skupnya. Lokal. Cuman kan kita FSLDK nih bergerak di luar silaturahmi antara LDK. Nah, apakah FSLDK itu perlu notaris apa siapa? Oh iya. Kalau sejauh ini udah pernah ini belum mencoba studi banding, maksudnya itu yang se-Indonesia, yang skupnya se-Indonesia, apakah selama ini ada naungan, kalau bentuknya yang pasti itu yang sangat mungkin paling perkumpulan ya. Karena memang kalau yang lain kan komunitas, kayak komunitas baker gitu ya, pembuat kue, atau komunitas sepeda mungkin ada ya, yang suka touring ada komunitasnya. Itu kan nggak perlu kampus atau apa yang menaungi, tapi dia punya pengen dilegalkan ya bisa datang ke notaris. Memang betul kalau FSLDK saya nggak tahu secara birokrasi apakah masih harus dikaitkan dengan kampus atau tidak. Kalau sekiranya secara hierarki ke iniannya itu, levelingnya gitu ya, legalitasnya itu masih ada di bawah naungan kampus, ya mau nggak mau cukup dengan SK rektornya. Karena kan anggotanya juga mahasiswa-mahasiswa yang masih aktif kan, bukan orang umum, atau ada yang juga bisa ya. Bisa jadi pengurusnya. Cuman kan tetap mungkin masih dianggap ada kaitan dengan kampus ya, kampus masing-masing. Cikal bakal dari anggota LDK itu kan para LDK yang ada di kampus-kampus kan. Ya otomatis sih kalau saya melihat belum perlu untuk diaktakan di luar. Maksudnya itu dengan notaris ya, dengan akta notaris, karena itu jelas masih ada kaitan dengan rektorat, dengan kampus secara umum gitu. Jadi yang penting anggotanya sudah sah nih LDK di kampus Unhas misalkan, di UI, di ITB, di IAID atau Unsil gitu ya, di UPI, itu sudah legal semuanya, digabungkan dalam satu wadah FSLDK secara umum, itu sudah aman gitu. Sebetulnya karena kan masih ada, ibaratnya itu naungannya masih dalam satu pintu dalam kampus gitu, jadi nggak perlu. Dulu tuh sih pernah saya diskusi sama ketua FSLDK Priangan Timur, katanya buat FSLDK nasional itu emang udah ada izin dari Kemenkumham. Berarti sudah diitukan, berarti akta itunya ya. Cuman nggak tahu itu lewat
apakah langsung ke Kemenham apa lewat notaris sendiri? Nggak tahu sih. Oh, Apa yang gimana? kalau untuk legalitas itu kita memang pastinya pasti butuh akta ya. Akta itu dibuat oleh notaris, kemudian diinputkan dalam sistem administrasi hukum umum Kemenkumham, seperti itu alurnya. Berarti saya belum tahu ya, berarti tadi udah ada ya, berarti tidak harus kepada kampus ya ininya naungannya ya. Karena kalau tadi saya mikirnya ini mengerucutnya kan harusnya ke kampus-kampus gitu, tapi ternyata diatur di luar ya, maksudnya itu di akta notaris. Ya nggak apa-apa, bagus itu. Jadi intinya diakuinya secara nasional dan secara kenegaraan lah maksudnya kalau memang kayak gitu. Nggak apa-apa, ya memang harus melalui alur notaris dulu bikinkan akta. Yang mewakilinya itu adalah berarti perwakilannya kepengurusan pusatnya FSLDKI itu diajukan ke Kemenkumham oleh notaris yang membuat akta. Barulah turun SK pendirian. Sangat mungkin bentuknya perkumpulan gitu. Berarti buat perizinan gitu gak bisa langsung ke kementerian, gitu harus lewat pejabat notaris gitu? Iya, karena ini kan badan hukum. Badan hukum itu membutuhkan bentuk akta yang bisa diakui oleh Kumham yang menyatakan ini betul berdiri sepengetahuan notaris, meskipun ya isinya kehendak para pihak ya, kehendak para pimpinan FSLDK ini. Ya mungkin teman-teman di luar sana ada juga yang penasaran sebenarnya Kemenkumham gimana ya, bukan gitu, notaris di Kemenkumham tuh sebagai apa sih gitu? Oh gitu, iya. Perlu notaris? Apa kaitannya gitu ya notaris sama Kemenkumham? Kami itu ini, jadi ada dualisme bukan kepemimpinan yang menaungi kami sebagai notaris PPAT. Disebutnya itu istilahnya notaris PPAT itu adalah pejabat publik. Dia menjalankan peran-peran keadministrasian dalam sebuah negara ya, negara Indonesia. Di negara lain juga ada notaris-notaris. Nah, mengambil beberapa peran perdata yang diurus oleh kami. Nah, otomatis kami itu dapat SK dong, SK yang menyatakan boleh buka praktek lah ibaratnya begitu kalau kayak dokter gitu kayak gitu ya. Nah, itu melalui Kemenkumham. Kemenkumham ini memberikan SK kepada kami. BPN juga sama. Ada SK, tapi SK sebagai PPAT yang pengurusan tanah, yang satunya SK notaris yang mengurusi badan hukum, perusahaan, gitu kan, pendirian akta-akta perjanjian kayak gitu. Itu kan ada ini ya, kasus nih ya. Kemarin sempat ada komunitas yang dibubarkan gitu kan. Nah itu karena apa ya itu teh permasalahannya? Kalau ini kan mungkin kaitan dengan ini ya, aktivitas lembaga dakwah gitu. Cuman betul. bukan di lingkup kampus, tapi lebih nasional. Mungkin negara kita itu sekarang lebih selektif ya. Jadi selektif itu dalam arti ketika warga negaranya ingin membentuk suatu komunitas, sebuah wadah, termasuk perkumpulan apapun itu ya. Kayak kami kan misalkan ada ikatan alumni kayak gitu ya. Dilihat geraknya itu seperti apa. Secara asas kan ada tuh di aktanya itu dimuat. Asasnya adalah Islam, misalkan asasnya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Pasti akan di-ACC ya kalau kayak gitu. Dan kami juga memang sampai diverifikasi isi dari akta tersebut itu memuat visi misi perkumpulan itu apa dan sebagainya. Nah, kita nggak tahu ya apakah mungkin salah satu lembaga atau organisasi pergerakan yang sudah pernah dibubarkan itu secara visi misi kan udah disahkan tuh legal ya dalam aktanya, bahkan udah turun SK. Tetapi mungkin dalam perjalanannya ada hal-hal yang dianggap akan membuat kegaduhan atau katakanlah akan merugikan negara kita gitu ya. Jadi itulah yang membuat dibubarkan gitu. Jadi hal itulah yang ya bagi mereka, saya nggak mungkin sebut merek ya, bagi pimpinan negara kita mungkin dianggap akan menggulingkan ideologi yang sudah berlaku di negara kita sampai saat ini gitu. Meskipun ya pada awalnya kan disetujui aja, toh sampai keluar SK gitu ya. Cuman kan pada kenyataannya mungkin di lapangan dianggap negara kita terlalu masif atau agak bertentangan dengan prinsip yang dijalankan di negara kita akhirnya seperti itu. Kalau yang kayak gitu sih ada kadaluarsanya masa berlaku? Itu tergantung kehendak para pihak yang mendirikan. Kalau misalkan di akta dinyatakan tidak terbatas waktu,
Berarti seterusnya mau ganti kepengurusan mau gimana pun tetap. Oh iya. 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 Kayak FSLDK itu kan yang pusat itu dengan akta notaris, ya sangat mungkin itu nanti ganti kepengurusan pun tetap ada gitu, eksis kecuali dibubarkan. Oke. Kecuali berarti masa berlakunya enggak ya? Biasanya enggak terbatas. Jadi mau sampai kapanpun kepengurusan itu turun temurun, dan rata-rata kan pengen semuanya tetap eksis ya sampai kapanpun kan. Organisasi manapun tidak ingin dibubarkan lah ya. Kalau misalnya kemarin tuh kasus yang kemarin yang putih-putih tuh. Apa itu? Sukro. Ya makanya putih-putih ya kan. Kalau mereka dibubarkan itu. Ya sama kasusnya mungkin dengan yang tadi ya, yang sebelum yang kita bahas itu, karena dianggap mungkin ada isu-isu radikalisme, kan sekarang lagi agak sensitif tentang itu ya, isu terorisme, isu radikalisme terhadap yang akan mengancam eksistensi negara gitu. Jadi ya itu kebijakan kadang-kala tergantung siapa yang memimpin ya. Kalau misalkan sekiranya hal itu dianggap biasa untuk beberapa kalangan pemimpin mungkin nggak akan terlalu bermasalah, tetapi mungkin ketika sudah terjadi anarkisme, dianggap terlalu radikal dan sebagainya, itu yang membuat pemerintah mengambil keputusan seperti itu. Saya melihat dari sisi objektifnya aja ya, karena saya juga bukan anggota organisasi tersebut dan tidak pro dan enggak juga gitu. Iya. Gitu. Iya. Kalau misalkan nih ada ya mungkin teman-teman di luar sana pengen ngediriin kayak lembaga dakwah gitu. Apa legalitas itu perlu apa enggak gitu? Terus caranya gimana gitu? Kenapa butuh legalitas ya untuk setiap kegiatan? Kegiatan itu mau itu sifatnya aktivitas dakwah secara langsung keislaman, mau muatannya mungkin dengan seni atau keilmuan atau apapun ya. Semua kalau saya saranin memang butuh legalitas. Karena apa? Legalitas itu akan memberikan sisi keamanan. Ketika orang dari luar itu tuh bertanya, itu melakukan aksi, sesuatu gerakan misalkan, suatu apalah aktivitas. Orang akan bertanya, itu siapa? Itu dari mana? Nah, ketika kita punya legalitas kan dengan pede kita menyatakan saya sah loh, saya legal loh, udah ada nih SK-nya dari Kemenkumham misal gitu ya. Saya dibolehin loh oleh rektor gitu ya, misalkan bahwa kami melakukan kegiatan ini, ada izinnya jelas. Itu satu. Jadi orang tidak akan fobia dengan apa yang kita lakukan. Yang kedua adalah bisa mencirikan atau identifikasi, saya itu warna organisasinya kayak gini, saya punya visi misi seperti ini. Seseorang itu backgroundnya kan akan ketahuan ketika dia ikut di organisasi tertentu ya. Basic saya kecenderungannya ya ini, kita budayanya misalkan mengangkatnya tentang seni atau apapun gitu ya. Nah selain itu juga ya tadi sisi inilah dari birokrasi juga kalau sudah ada legalitas tuh lebih diterima gitu kan, di pemerintahan dimanapun pihak ketiga tuh akan lebih menerima gitu mereka. Dan yang paling menguntungkan adalah dari sisi fundraising ya. Kalau kayak LDK kan misalkan ini mau ada kegiatan nih, kita butuh sponsor dan segala macam kan pasti orang tahu oh ini FSLDK-nya kampus ini, ya pasti kan lebih mudah kan dapat dananya gitu, termasuk dari kampus kan, kayak gitu. Itu salah satu keuntungan yang lain ya dengan kita punya legalitas gitu. Nah kalau caranya sih kalau untuk di level kampus sendiri ya tadi kita ada rektorat, ada pembimbingnya, pembinanya, kita nggak bisa lepas dari dosen-dosen yang akan ngebina kita karena apa? Khawatir kita itu udah melanggar apa yang harus digariskan di kampus ya, Tridharma perguruan tinggi itu kan seperti apa kita udah tahu gitu kan, sivitas akademik punya apa amanahnya. Nah jadi tanpa legalitas sepertinya akan sulit berjalan lah intinya gitu. Kalau yang di kampus tadi ya paling caranya itu pasti secara, kalau misalkan nanti ada kan setiap UKM itu beda-beda waktu berdirinya ya. Yang UKM seni, UKM keilmuan, penelitian misalkan kayak gitu. Mungkin terbetik ketika satu generasi ada mahasiswa yang suka kecenderungan dengan seni. Di tahun itulah muncul gitu ya ide untuk mendirikan UKM ini. Nah, berarti perjuangannya ini ke rektorat gitu. Boleh nggak lewat dosen atau gimana halnya kayak gitu. Kalau yang umum ke notaris dulu. Iya, kalau yang umum kayak misalkan aktivitas kan banyak ya. Kayak galang dana untuk yatim. Atau misalkan kegiatan dakwah Islami kayak ada TPA kayak gitu, itu kan dinaungi di negara kita tuh dinaungi.
biasanya umumnya bentuknya yayasan atau perkumpulan. Nah, cuma bedanya gini, kalau yayasan itu kan tidak berbasis kepada keanggotaan. Jadi dia betul-betul bisa jadi mungkin basicnya keluarga atau kumpulan orang yang punya itikat baik yang sama untuk membuat kegiatan sosial, kemanusiaan, keagamaan. Disitulah naungannya gitu. Kalau perkumpulan ada basic keanggotaan. Jadi misalkan komunitas tadi penyuka kucing misalkan atau penyuka sepeda ya, dia punya anggota tuh, ada beberapa orang anggota. Kalau yayasan kan nggak perlu ada keanggotaan yang sifatnya individual kayak gitu. Cuma Jadi BPH gitu ya. ya BPH-nya itu kalau yayasan itu kan wajib ada pembina, pengurus, ketua sekretaris bendahara ya pengurusnya, sama pengawas. Nah kalau perkumpulan ada anggota dan yang paling tinggi juga rapat anggota kan. Kebijakan apapun tuh rapat anggota. Kalau perkumpulan juga paling pengawas aja, ketua, sekretaris, bendahara, pengurusannya sama pengawas gitu. Jadi dari sisi organ juga ada perbedaan, dari sisi basis juga ada beda ya. Yang satu basis keanggotaan, yang satu itu tadi sebuah organ aja gitu. Cuman yang paling menentukan di yayasan itu pembina. Kalau di dalam perkumpulan itu rapat anggota. Nah tadi kalau misalkan teman-teman nih punya visi untuk peduli lingkungan misal gitu ya. Sekarang kan marak dengan sampah yang darurat sampah di mana-mana. Penghijauan udah benar-benar kering banget gitu ya. Mahasiswa punya ide nih pengen membuat yang di luar LDK bentuk yayasan atau apa boleh gitu. Jadi bisa ke notaris untuk melegalkan kegiatannya gitu. Asal tadi komitmen sih. Karena kalau perkumpulan itu kan basis anggota berarti ada kartu anggota, ada iuran. Itu idealnya. Tidak hanya sekedar bikin lur aja gitu. Nggak diurus gitu. Nggak ada yang mau memelihara gitu. Berarti notaris punya tanggung jawab penuh atas kelompok atau organisasi yang kami itu kan sifatnya hanya membantu ya, membantu dalam arti pembuatan legalitasnya. Tanggung jawab berarti tergantung jawabnya tetap yang membuat ininya, karena kan mereka yang akan menjalankan. Kita hanya membantu legalitas dan perizinannya ibaratnya. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah ya, banyak sekali lengkap ya, full. Dikupas. Ya mungkin udah lah ya, maksudnya udah tahu pentingnya legalitas itu seperti apa. Ya mungkin ya menjadi ada apa ya, pertanyaan atau yang kekhawatiran semua orang gitu. Ngurusnya gampang gak sih gitu? Apakah harus ada persetujuan dari orang-orang gitu misalnya? Kalau misalnya mendekah harus diuji check and swellin atau gimana gitu. Ini aliran apa gimana gitu. Kalau di leveling kampus kayak membuat UKM kayak gitu ya, pastinya kan ada ini dulu lah kayak tahap wawancaranya ya. Mungkin saya bukan sivitas akademik nih, nggak paham bagaimana ketika ada mahasiswa keinginan untuk membuat UKM ini dan sebagainya gitu. Cuman kan standarnya ketika sebuah lembaga akan didirikan, mau itu sekupnya kampus atau umum, kayak kami juga ada aturan kalau itu untuk judi online atau misalkan narkoba atau yang sumber dananya dari miras segala macam kita nggak bisa. Atau terusan saya juga untuk yang perusahaan rokok kayak gitu tuh nggak mau ya, maksudnya membantu legalitasnya. Nah termasuk yang di kampus, kegiatan di kampus juga pasti disaring dulu dong sama pihak kampus kan. Ini kemungkinan menunjang dengan tridharma pendidikan di perguruan tersebut enggak gitu kan. Ini anak-anak tuh akan tersusupi dengan, kan kita tahu ya mungkin hal-hal yang agak mengerikan ketika itu sasaran empuknya adalah LDK. Ada aliran sesat mungkin atau mungkin isu-isu radikalisme, terorisme atau apapun lah oknum-oknum yang memangsa mahasiswa itu kan. Karena apa? Mahasiswa itu kan cenderung orang-orang yang daya kritisnya tinggi, kemudian punya keinginan, punya cita-cita tuh nggak ketulungan gitu kan. Saya punya harapan gini, tapi mungkin secara ininya belum memungkinkan ya, secara sarana prasarana dan sebagainya. Ketika ada sokongan dana dari mana atau misalkan secara baik personal maupun secara kelembagaan ya, tahu-tahu kan ternyata itu adalah oknum yang mengajak menjerumuskan lah intinya mungkin lembaga tersebut. Ya tadi sih kalau secara check and recheck dan sebagainya pasti harus ada itu di leveling kampusnya sebelum ada SK kegiatan tersebut pastinya ada.
Dicek dulu siapa sih pengurusnya, siapa aja, mau ngadain apa aja gitu kan, terus asasnya apa gitu, visi misinya apa, pasti diseleksi dulu pastinya. Oh gitu. Terus Kayak gitu. ini pertanyaan terakhir dari saya sih. Nggak tahu sama Aisyah ada pertanyaan gitu. Itu terserah Aisyah aja. Iya. Tapi ini buat saya terakhir. Sempat viral baru-baru ini kemarin. Beberapa bulan ke belakang itu. Sampai saya pun masih aja mungkin booming. Itu terkait lembaga. Ya, yang itu diduga aliran sesat gitu. Nah, sebenarnya bukan diduga lagi sih kayaknya. udah Itu udah dari dulu sih sebetulnya ya. Nah, mereka yang itu menjadi pertanyaan, yang bisa ngebubarin itu sebenarnya siapa sih? Presiden kah apa atau siapa gitu? Yang Kalau punya hak. sejauh ini yang mengeluarkan produk izin kan Kemenkumham ya, sebetulnya Kemenkumham, tapi berdasarkan rekomendasi atau bisa jadi mungkin adanya masukan sosial dari masyarakat. Jadi misalkan masyarakat ada apa? Aksi sosial yang menunjukkan ketidaksetujuan ini masih tetap eksis, itu bisa aja gitu, gerakan massa lah gitu ya, untuk membubarkan itu sangat mungkin. Tetapi kembali kepada kepemimpinannya, masih mau mempertahankan itu ataukah menurut mereka juga itu harus dibubarkan. Nah itu kembali kepada pemimpin. Iya dong, jadi Kemenkumham pun pemimpin siapa ini? Pemimpin negara dong. Oh gitu. Jadi nggak bisa sembarangan, betul. Pasti pasti sebelum itu kan perlu matang banget dong membubarkan sebuah organisasi besar, lembaga besar gitu kan. Tidak serta-merta gitu pastinya. Dan ya kayak yang lembaga-lembaga sudah pernah dibubarkan itu kan pasti ada pertimbangan-pertimbangan dari berbagai sisi ya. Dan ada masukan dari birokrasi di atasnya. Tidak hanya Kemenkumham yang membatalkan, itu membubarkan. Ya berarti presiden juga punya hak untuk membubarkan. Iya secara ininya pastinya karena ini kan aktivitas masyarakatnya, warga negaranya. Yang aturnya yang harus dia atur. Gitu. Yes. Oke, Masya Allah. Mungkin ada lagi kan? Yang banyak? Gitu kan tadi udah. Alhamdulillah, makasih banyak Ferdinand atas banyak ilmu yang diberikannya. Semoga ini ilmunya bisa bermanfaat ya, terutama bagi kita semua nih. Jadi teman-teman semua, legalitas itu penting ya. Ketika teman-teman membuat organisasi atau gerakan, itu perlu adanya legalitas agar tadi ya buat keamanan ya. Nah, oke. Jadi kalau teman-teman masih penasaran mengenai legalitas ini, boleh tanya-tanya sama Teh Lina ya. Teh Lina ada Instagramnya mungkin? Ada. Namanya apa? Lina Notari. Lina Notari. _ Notari ya. Notari. Oh bukan notaris. Bukan. Pakai Y. Notari. Ya. Lina _ Notari ya. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen nanti ada di mana? Di mana? Nanti ada ya. Oke. Nanti terserah Kang editor aja lah. Oke, alhamdulillah. Mungkin sekian ya untuk bincang FSLDK pekan ini ya. Insya Allah nanti kita bertemu lagi di bincang FSLDK berikutnya. Alhamdulillah. Oke, cukup? Closing statement mungkin? Closing statementnya, belum. Terakhir nih dari Ferdinand. Kita kan udah jauh banget nih ya generasinya, tetapi insya Allah jiwa saya tetap muda. Apalagi kalau ketemu sama teman-teman gitu ya. Intinya gini, mumpung masih muda ya, saya selalu berpesan jangan sampai menyesal ketika nanti udah fasenya mungkin menikah, kerja dan sebagainya. Karena kesempatan yang diraih pada saat seperti ini, kita bisa aktivitas bebas, aktualisasi diri, mengembangkan hobi dan sebagainya itu tidak akan pernah berulang dengan leluasa. Jadi saya selalu menyarankan intinya kalau ketemu anak-anak muda gitu ya, pokoknya selagi masih ada kesempatan belajar, gali keterampilan yang itu bisa menambah kapasitas diri, termasuk berorganisasi. Saya paling menyayangkan ketika orang yang pintar secara akademik tetapi dia anti organisasi atau mungkin study oriented gitu ya. Yang kupu-kupu gitu ya. Jadi saya ya teman-teman bisa ngajak teman-teman yang lain lah ya untuk mengajak mereka supaya beraktivitas atau minimal mereka menjadi objek gitu ya, tidak jadi subjek pun gitu. Karena apa? Percayalah gitu ya. Saya udah mengalami ketika udah jadi emak-emak itu kita udah fokusnya ke yang lain, beli popok ya, ngurusin ya susu anak gitu ya. Jadi mumpung masih muda silahkan
apapun yang ingin dikembangkan dalam diri gitu ya, tingkatkan itu gitu ya. Termasuk berorganisasi. Ini udah keren banget gitu teman-teman, udah mau lulus tetapi masih memperhatikan urusan FSLDK ini gitu loh. Ketahuan kan saya maba tuh. Apalagi saya dong. Jadi ini keren gitu ya. Jadi tetap nggak apa-apa, studi tetap number one, tetapi aktualisasi diri juga jangan dilupakan karena saat ini kesempatannya nggak akan berulang. S2 itu udah beda lagi, S3 apalagi, kemumetannya udah beda. S2 apalagi udah mulai gitu, organisasi juga nggak akan terlalu ini lagi. Gitu. Mungkin itu ya. Semoga bermanfaat. Sangat Amin. bermanfaat. Alhamdulillah. Iya, Insyaallah. gitu. Oke, kalau gitu teman-teman, alhamdulillah. Mungkin kita tutup saja. Jangan lupa ucapkan apa? Apa? Jargon. Jargon Semoga masih FSLDK ingat. ya untuk menutupnya ya. Bincang FSLDK. Bincang santuy bermanfaat. Dadah. Sampai ketemu lagi di Bincang FSLDK berikutnya. Dan Aduh. Sami-sami. Punten ya. Oh, sama-sama. Minimalis.